Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Clarissa Julia Apsari, Mahardika Dandi, Syaki Nafa Aguesta, Yosi Setia Pratiwi, Muhammad Zamzuri, dan Darul Yuda Wijaya. Kami akan memaparkan mengenai review artikel dari 10 teknik sampling. Disimak ya. Artikel yang pertama yaitu Simple Random Sampling dengan judul Reputation of Multinational Companies, Corporate Social Responsibility and Internationalization oleh Caracuel et al. 2017 merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan penelitian untuk mempelajari pengaruh internasionalisasi kinerja sosial terhadap reputasi perusahaan multinasional menggunakan teori pemangku kepentingan sebagai kerangka acuan teoritis. Variabelnya yaitu reputasi MNC, lalu variabel X diantaranya X1 kinerja sosial, X2 diversifikasi internasional geografis, X3 kinerja keuangan MNC. Masalah dalam penelitian ini perlu diselesaikan karena untuk memperbaiki dan meningkatkan reputasi perusahaan multinasional serta mengelola hubungan dalam masalah sosial dengan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, populasi penelitian yaitu perusahaan MNC di seluruh dunia di 3 sektor yaitu kimia, energi, dan mesin industri. Dengan sampel mencakup total 113 MNC, data diperoleh dari informasi keuangan Standard & Poor's, Capital IQ, dan mengambil informasi tentang kinerja sosial dari database KLD. Teknik analisis data menggunakan regresi linear dengan data panel dan model efek tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MNC dengan tingkat kinerja sosial tertinggi yang dapat memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan baik dalam konteks lokal maupun global memperoleh reputasi yang lebih baik. Karena para pemangku kepentingan melihat mereka sebagai entitas organisasi yang bertanggung jawab dan konsisten. Artikel kedua yaitu Proportionate Stratified Random Sampling dengan judul Factors Influencing Credit Rationing by Commercial Banks in Kenya oleh Kimuta dan Ambors 2013 merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian untuk menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi penjatahan kredit di Kenya. Gap penelitian yaitu perubahan kebutuhan finansial seiring dengan pertumbuhan perusahaan serta bank umum dan lembaga formal lainnya yang gagal melayani kebutuhan kredit petani kecil karena syarat dan ketentuan pinjaman. Ini umumnya karena aturan dan regulasi lembaga keuangan formal. Populasi penelitian yaitu bank komersial yang memiliki izin untuk menjalankan bisnis perbankan di Kenya di bawah Undang-Undang Perbankan dengan sampel 44 bank. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan analisis regresi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner semi terstruktur yang diberikan secara pribadi oleh peneliti. Kuesioner diberikan kepada analis kredit dari bank yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas bank memiliki spesialisasi pada satu kategori peminjam, yaitu perusahaan dan organisasi bisnis. Dalam sektor utama ekonomi di Kenya termasuk pertanian, manufaktur, perdagangan, bangunan, dan konstruksi, serta pariwisata. Studi tersebut menemukan bahwa 12% bank tidak memberikan jatah kredit selama peminjam memenuhi skor kredit minimum, sementara 88% bank memberikan jatah kredit. Kemudian artikel yang ketiga yaitu melalui teknik sampling disproportionate stratified random sampling dengan judul The Effect of Organizational Cultures Toward Total Quality Management Implementation in Malaysia Public Organization oleh Arsyad et al. Tahun 2018 menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan TQM pada instansi pemerintah di Malaysia. Variabel penelitian diantaranya yang pertama variabel dependen yaitu penerapan TQM, yang kedua variabel independen yaitu budaya organisasi. Dengan kedua gap penelitian tersebut, mengapa masalah dalam penelitian ini perlu diselesaikan, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dan implementasi TQM, karena banyak studi praktik menyatakan bahwa TQM yang berbeda telah dibuat dari perspektif yang berbeda, meskipun keduanya terkait erat satu sama lain. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan populasi yaitu PNS dari 47 lembaga negara Pahang sebanyak 10.866 dan 375 sampel dengan melalui kuesioner kepada responden. Data dianalisis dengan analisis regresi dan korelasi ganda dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis penelitian.
Kemudian hipotesis, hasil, dan kesimpulan penelitian yaitu H1. Budaya organisasi berpengaruh dengan implementasi TKM. Hasil penelitian didapatkan korelasi sebesar 0,762, menunjukkan hubungan yang kuat antara budaya organisasi dan implementasi TKM. Kesimpulannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dengan implementasi TKM. Manfaat penelitian untuk instansi pemerintah di Malaysia yaitu menunjukkan bagaimana pentingnya praktik atau implementasi TKM di organisasi mereka. Yang terakhir, saran bagi penelitian mendatang yaitu supaya mereview penelitian ini dengan memperhatikan faktor lain di organisasinya dan dapat dilakukan pada klaster yang berbeda. Artikel keempat yaitu area cluster sampling dengan judul Factors that Influence Financial Self-Efficacy Among Accounting Student in Bali oleh Herawati et al. 2019. Jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan penelitian menganalisis pengaruh kualitas pembelajaran keuangan dan status sosial ekonomi orang tua terhadap efikasi diri keuangan mahasiswa S1 akuntansi di Bali. Dengan gap penelitian tersebut, masalah penting untuk dipecahkan yaitu agar mampu menganalisis pengaruh FLQ dan SIS terhadap efikasi diri keuangan mahasiswa S1 akuntansi di Bali dengan literasi keuangan. Populasinya yaitu seluruh mahasiswa S1 akuntansi di Provinsi Bali semester 4 dan 6 yang berjumlah 2.784 orang dan sampelnya yaitu 561 siswa menggunakan tes dan angket kuesioner dengan memberikan responden pertanyaan tertulis mengenai FLQ, SIS, dan efikasi diri keuangan. Selanjutnya, teknik analisis data secara statistik deskriptif dan analisis jalur dibantu dengan program SPSS untuk Windows versi 20. Kemudian, hipotesis, hasil, dan kesimpulan penelitian. Pertama, kualitas pembelajaran keuangan berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. Hasil diterima dan diuji sebagai signifikan 32,7%, sehingga kualitas pembelajaran keuangan berpengaruh langsung terhadap literasi keuangan. Kedua, SIS berpengaruh terhadap literasi keuangan mahasiswa. Hasil analisis jalur didasarkan pada uji T yang menghasilkan signifikan 0,05 dan koefisien 0,212, sehingga SIS berpengaruh langsung terhadap literasi keuangan. Ketiga, kualitas pembelajaran keuangan berpengaruh terhadap efikasi diri keuangan. Hasil analisis jalur menunjukkan T hitung 2,901 lebih besar dari T tabel 1,96, sehingga kualitas pembelajaran berpengaruh tidak langsung terhadap efikasi diri keuangan. Keempat, SIS berpengaruh terhadap efikasi diri keuangan mahasiswa. Hasil analisis jalur menunjukkan signifikan lebih besar 0,05 dan koefisien 0,081, sehingga SIS secara tidak langsung mempengaruhi kemandirian finansial melalui literasi keuangan. Selanjutnya, kelima, literasi keuangan berpengaruh terhadap efikasi diri keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa signifikan tingkat kurang dari 0,05 dan koefisien 0,282, sehingga variabel literasi keuangan berpengaruh langsung terhadap efikasi diri keuangan. Keenam, kualitas pembelajaran keuangan secara tidak langsung mempengaruhi efikasi diri keuangan sebesar 9,2%. Ketujuh, status sosial ekonomi orang tua berpengaruh tidak langsung terhadap efikasi diri keuangan mahasiswa akuntansi di Bali sebesar 6%. Kemudian, manfaat penelitian. Bagi perguruan tinggi khususnya akuntansi, yaitu penelitian ini mampu menunjukkan bahwa pembelajaran keuangan terhadap efikasi diri keuangan dapat meningkatkan literasi keuangan mahasiswa yang masih tergolong rendah. Terakhir, saran bagi peneliti mendatang. Peneliti berharap untuk penelitian ke depannya dapat dilanjutkan dengan mencari variabel lain yaitu lebih dominan dalam mempengaruhi efikasi diri keuangan. Artikel kelima yaitu sampling sistematis dengan judul Validation of Corporate Environmental Citizenship Measurement in Malaysia. Jenis penelitian kuantitatif. Tujuan penelitiannya untuk memvalidasi pengukuran kewarganegaraan lingkungan perusahaan yang awalnya dikembangkan oleh Banerjee dalam pengaturan Malaysia. Variabel penelitiannya yaitu variabel dependen yaitu depresi lingkungan, variabel independen yaitu kewarganegaraan lingkungan perusahaan, dan lain-lain. GAP-nya yaitu hanya beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengukur lingkungan perusahaan, tetapi tidak ada penelitian yang memvalidasi pengukuran lingkungan perusahaan di Malaysia. Populasi dan sampelnya yaitu populasi penelitian ini terdiri dari 2.745 perusahaan konstruksi kelas 7 di Malaysia daripada perusahaan konstruksi lain yang terdapat di kelas lain. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengambil sampel penelitian yaitu reliabilitas menggunakan SPSS versi 21. Keadaan lingkungan perusahaan menunjukkan kendala yang tinggi dengan koefisien di atas 0,7 sehingga memenuhi titik potong. H1, kegiatan industri untuk keserakahan yang melekat pada bisnis swasta. H2, organisasi bisnis sering disalahkan atas kerusakan lingkungan. H3, organisasi bisnis mengejar kewarganegaraan lingkungan. Manfaat penelitian yaitu memberikan pandangan baru mengenai pengukuran dan validasi dari perspektif yang luas. Saran bagi peneliti yang mendatang yaitu mungkin ingin mengurangi kemungkinan dengan memasukkan studi baru kognitif. Artikel ke-6
yaitu sampling kuota dengan judul The Impact of Physiological Factor on Investor Decision Making in Malaysia Stock Market, a case of Klangferry and Pang. Jenis penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian untuk menjembatani kesenjangan perbedaan lokasi geografis dan profil demografis. Variabel Y-nya pengambilan keputusan investor. X1 terlalu percaya diri, X2 konservatif, X3 menggiring, S3 bias ketersediaan. GAP dan populasi sampel bisa dibaca di bawah ini. Peneliti mengambil sampel penelitian melalui data kuesioner dengan jumlah sampel 200 responden, dosen, mahasiswa keuangan, pejabat bank, eksekutif, dan manajer yang terlibat dalam pasar saham Malaysia. Teknik analisis data ini menggunakan aplikasi SPSS versi 22 oleh IBM yang digunakan untuk menjalankan semua analisis. Analisis berganda disajikan untuk mengungkap variabel mana yang berpengaruh dan variabel mana yang pengaruhnya sangat kecil, sehingga didapatkan nilai T sebesar 4,26. Ini lebih dari patokan, yaitu 2,4, dan nilai signifikasinya kurang dari 0,001. Hipotesisnya memiliki 4 hipotesis sebagai berikut. Dari keempat hipotesis di atas, kami menarik kesimpulan bahwa manfaat penelitian ini membantu para investor untuk menyadari bahwa dampak psikologis mereka itu mempengaruhi keputusan mereka di pasar saham, sehingga meningkatkan rasionalitas keputusan investasi untuk meningkatkan efisiensi pasar. Saran bagi penelitian mendatang yaitu, kami merekomendasikan agar ukuran sampel investor menggunakan yang lebih besar dan mencakup area dan negara bagian lain, agar hasil yang didapat lebih akurat untuk menggambarkan seluruh fenomena pengambilan keputusan investor di Malaysia dan juga mengonfirmasi temuan penelitian ini. Artikel ke-7 yaitu Sampling Accidental dengan judul The Effect of Work Environment, Lifestyle and Organizational Culture Toward Job Certification and Its Implication Toward Employee Performance in Parador Hotels and Resorts Indonesia oleh Pak Bro Sumarto dan kawan-kawan 2016, merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja dan implikasinya terhadap kinerja karyawan, dengan variabel yaitu kepuasan kerja dan implikasinya terhadap kinerja karyawan dan variabel independen atau X antara lain lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi. Populasi dan sampel yang digunakan karyawan Parador Hotel dan Resort Indonesia yang berjumlah 652 orang. Pengumpulan data ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor rumus Solvin, pembagian survei, dan juga kuesioner. Berikutnya, metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan static deskriptif dan structural equation modeling partial least square SAM PLS. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pekerjaan karyawan, namun tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan pada Parador Hotel dan Resort Indonesia. Yang kedua, gaya kepemimpinan menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepuasan kerja karyawan dan kinerja karyawan Parador Hotel dan Resort Indonesia. Yang ketiga, kepuasan kerja tidak mempengaruhi kinerja karyawan dan juga tidak berperan sebagai variabel mediasi antara lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, dan organisasi budaya terhadap kinerja karyawan pada Parador Hotels dan Resort Indonesia. Yang keempat, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pekerjaan karyawan dan kepuasan kerja di Parador Hotels dan Resort Indonesia. Selanjutnya, manfaat adanya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja yang diimplikasikan terhadap kinerja karyawan. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan variabel lain yang belum diuji dalam penelitian ini, seperti disiplin kerja, variabel pelatihan, dan variabel lainnya yang perlu dikembangkan. Juga disarankan untuk melakukan beberapa jenis penelitian di perusahaan lain dengan menggunakan variabel yang sama seperti dalam studi ini. Perusahaan harus berada dalam industri yang berbeda. Diharapkan bahwa penelitian lebih lanjut di bidang manajemen sumber daya manusia akan lebih bermanfaat untuk praktisi, akademisi, dan publik. Artikel ke-8 yaitu proposal sampling dengan judul Corporate Governance Mechanism and the Level of Internet Financial Reporting Evidence from Indonesian Companies oleh Pupista Ningrum dan Admini 2018, merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bukti empiris apakah mekanisme corporate governance, struktur kepemilikan, komisaris independen, dan karakteristik komite audit mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela Internet Financial Reporting atau IFR, dengan variabelnya yaitu tingkat pengungkapan sukarela dalam bentuk IFR dan variabel X antara lain kepemilikan
manajerial, kepemilikan blog holder, komisaris independen, frekuensi rapat komite audit, dan kompetensi komite audit. Masalah dan penelitian ini perlu diselesaikan untuk mengungkapkan sukarela Internal Financial Reporting atau IFR pada kinerja keuangan perusahaan berdasarkan mekanisme corporate governance. Hal ini berguna untuk meningkatkan efisien dan efektivitas perusahaan. Selanjutnya, populasi sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 420 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan analisis data regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan di antara mekanisme tata kelola perusahaan hanya frekuensi rapat komite audit yang mempengaruhi pengungkapan sukarela IFR. Manfaat adanya penelitian ini untuk mengetahui apakah mekanisme corporate governance, antara lain struktur kepemilikan, komisaris independen, dan karakteristik komite audit mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela Internet Financial Reporting atau IFR. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode yang lebih baru untuk memeriksa pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan ke tingkat IFR dan juga untuk memahami perkembangan praktek IFR dari masa ke masa, terutama dalam konteksnya perusahaan Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai artikel ke-9 yaitu sampling jenuh dengan judul artikel The Effect of Accounting Methods on Financial Reporting Quality yang ditulis oleh Hadianto dan Puspitasari pada tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji hubungan antara metode pengukuran akuntansi dan kualitas pelaporan keuangan. Variabel dependennya yaitu kualitas pelaporan keuangan, sedangkan variabel independennya adalah adanya pengaruh pada metode akuntansi. Pada penelitian ini hanya berfokus pada studi kasus perusahaan pertanian. Penelitian ini penting untuk dipecahkan karena berguna untuk mengetahui mana yang lebih baik untuk memperoleh informasi keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel dari organisasi Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Peneliti mengambil sampel penelitian dengan cara menggunakan laporan tahunan dari 38 perusahaan kelapa sawit selama 4 periode. Teknik analisis datanya yaitu non-parametrik yang mengandalkan dua analisis yaitu uji Watt-Whitney dan uji regresi linear. Hipotesis pada penelitian ini yang pertama yaitu metode biaya historis pada aset biologis memberikan pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu pengaruh dengan menggunakan nilai yang wajar, dan yang ketiga yaitu pengukuran akuntansi terhadap kedua metode yang berbeda. Hasilnya menunjukkan tidak terdapat nilai yang signifikan. Hal ini mendukung pada penelitian empirik oleh Argilos et al. Pada tahun 2011, sehingga hasilnya entitas menggunakan metode biaya historis memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan entitas yang menggunakan pengukuran nilai wajar. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara metode pengukuran akuntansi dan kualitas pelaporan keuangan. Saran bagi peneliti mendatang sebaiknya dapat menggunakan sampel yang lebih besar dan mempertimbangkan adanya penyimpangan data. Lanjut pada artikel 10 dengan Snowball Sampling dengan judul Impact of Corporate Social Responsibility Initiative on Taiwan's Banking Customer oleh McDonald dan Lai tahun 2010. Jenis penelitian ini kuantitatif, tujuannya mengetahui reaksi nasabah perbankan terhadap inisiatif program CSR yang berbeda. Variabel penelitian ada Y pelanggan perbankan di Taiwan dan X-nya manfaat penggunaan program CSR. Penelitian ini yaitu hasilnya signifikannya hanya untuk perbedaan antara inisiatif yang berpusat pada pelanggan dan lingkungan. Penelitian ini harus dipecahkan dikarenakan untuk mengetahui tingkat signifikasi pemilihan nasabah. Population sampel ini menggunakan sampel dari 130 nasabah perbankan yang berada di Taiwan, dan juga bagaimana penelitian mengambil sampel. Penelitian ini mengambilnya dengan responden yang dipilih. Ya, lanjut ke hipotesis pada penelitian ini ada 1-3. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui apakah program CSR ini berdampak pada sikap pelanggan dan niat perilaku. Saran bagi penelitian mendatang yaitu diharapkan dapat mengevaluasi berbagai konstruksi, misalnya kepuasan pelanggan dapat mengaruhi peran CSR dalam memperoleh tanggapan positif dari pelanggan. Demikian dari presentasi kelompok 2. Bila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kami perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.